Okay, good evening, everyone. The recording is just started, so I think tonight kita akan lakukan uh, kelas grup ya buat Kak Kiki dan Kak Rania. I'm gonna call you Miss Miss Rania and Miss Kiki. Nah, Miss Rania keluar. Mungkin sinyal ya. Oke, nggak apa-apa. Udah kembali lagi. Nah, teman-teman di sini mengambil kelas grup IELTS or PTE, everyone, based on the group. I think it's IELTS. Iya, Kalau untuk kelas IELTS. IELTS, oke. Nah, kalau untuk WHV itu rata-rata mengambil PTE. Tapi di sini ada tulisan I think IELTS WHV. Berarti kelas ini adalah untuk IELTS. Nah, untuk kebutuhannya nih, Kak Kiki dan Kak Rania dulu malam ini, teman-teman, sebelum kita masuk ke kelas dan sedikit penjelasan, karena meeting group ini juga waktunya nggak panjang, jadi kita coba pembukaan dulu nih. So everyone, so how do you feel today? Maybe that is going to be the first questions, okay? Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Kak Kiki boleh dulu deh. Kabar hari ini baik-baik saja. Okay, great. So what about Kak Rania? Rania? Sepertinya dia masih di jalan sih, Kak. It's okay, Tadi no dia problem. ada di... Oh, No dia problem. udah open mic sih. Kak Iya Rania? masih di jalan, Okay, it's okay. No masih problem. di jalan sebentar ya. Sebentar lagi It's nyampe. no problem. Wah, kebetulan dua-duanya cewek ya di sini ya. Oke, berarti Miss ya, Miss Rania and Miss Kiki. Welcome to our first lessons. Ini kau malam banget nih kelasnya nih teman-teman. Kita nanti coba diskusikan lagi untuk kelasnya ini dan waktu grup ini kan memang ngikutin grup ya. Jadi grupnya cocok di waktu tertentu dan lain-lain sehingga waktunya di 8.30, which means we have to finish around 9:30 or 10. So that's the thing. Today teman-teman harus tahu dulu format. Jadi akan ada tes lagi sedikit sebenarnya. Tesnya ini akan seperti familiarity test, bukan tes placement, bukan tes level lagi, melainkan familiarity dengan format IELTS-nya. Nah, di meeting kita hari ini, kita akan membahas format ini dulu nih keseluruhan. Jadi, pelan-pelan kita bahas format, kita mengerti setiap bagian dari IELTS ini sendiri, dan saya juga akan minta tujuan mengapa teman-teman ngambil kelas IELTS. Oke, mungkin dari Kak Kiki dulu. What is the purpose of you taking this IELTS class, Kak Kiki? Purpose-nya apa ya? Tujuannya apa ya? The purpose for only for work. For work? Is that Ya, for working in Australia atau for working in Indonesia? belum ada kepikiran, cuman buat meningkatkan bahasa Inggris untuk tes kerja selanjutnya kayak gitu sih. Oke, oke. Kalau kelas di Indonesia biasa mereka justru TOEFL ITP ya. Kalau anak-anak karyawan yang misalnya ya karyawan di Jakarta dan beberapa perusahaan mereka membutuhkan sertifikat TOEFL. It's in Indonesia, but if you think that this is going to be working abroad, bekerja di luar negeri seperti maybe Malaysia, Philippines, Thailand, maybe this is the best consideration you have, Miss Kiki. Nah, kalau Miss Rania nih, kalau boleh tahu atau mungkin lagi di jalan boleh typing juga, Miss. What is the purpose of you taking this IELTS class? Apakah untuk WHV atau untuk tujuan S2 misalnya? Oke. Sebenarnya tujuannya bahasa Indonesia dulu ya. Masih It's agak okay. ragu. Oke. Sebenarnya tujuannya eh common reason ya. Karena untuk upgrade skill bahasa Inggris. Oh, Saya merasa skill saya bahasa Inggris kan stuck ya. Apalagi untuk speaking. Apalagi untuk oke. speaking, terus merasa kurang pede gitu kan. Sama grammar apalagi nggak pernah Oke. karena sekarang kan sebagai karyawan ya, jadi kayak pelajaran kita nggak pernah masuk, jadi grammar nggak pernah ada peningkatan. Nah, selain itu juga mungkin akan lebih dengan upgrade skill bahasa Inggris kita eh, apa kesempatan untuk jenjang karir mungkin ya bisa lebih general, apa secara general kan butuh bahasa Inggris ya sekarang apapun. Nah, Betul. mungkin bisa kesempatannya tuh lebih banyak lagi gitu. Entah itu nanti di Indo ataupun di luar gitu. Jadi, saya rasa saya perlu prepare untuk bahasa Inggris ini Oke, gitu.
That's a quite complete thought, Miss Renia. Lumayan komplit juga tuh pemikiran sampai ke situ. And that's nice, that's nice. Sambil Yes, tarik nafas dulu ya. yeah, that's okay, no Mohon problem. maaf. Yes, no problem. Oke, sekarang bisa open cam. Oke, bentar. Yeah, it's okay, no problem. Oke, halo Miss Renia. Yes, ini agak gelap di sini. Halo, Ya, jadi cahayanya juga agak kurang. Mister. Halo. Kita Oh ya, manggilnya Mister sorry, Aslam atau Mister gimana? Asam, asam lambung. Ya, benar Asam banget. lambung. Oke. Asam ternyata asam lambung ya. That's the Ini thing, penampakanku because it's seperti hard apa to ini? remember my name sometimes. Jadi lebih enak bilangnya Oke. kayak asam lambung. Ya, Hmm. Mister Aslam. In Jakarta, like Oke. some people say me Oke. Aslam lambung. My full name is Misbahul Aslam, Oh, but it's very Arabic name, so I think Aslam is the best one. Misbahul is like lots of people has that name, so it's a thing maybe. Let's say oke, we call you Mister Aslam. It's fine. Ah, okay, Oke. yes. Let me just go Iya, with my Mister Aslam. name. Okay, that one. Hmm. Mr. Aslam. Yes. Nah, hari ini Miss Renia dan Miss Kiki, kita akan masuk ke format dulu karena sudah Hmm. tahu juga tujuan teman-teman sebenarnya bukan untuk mengejar working and holiday visa dan Hmm. tujuan teman-teman juga sebenarnya improve ke bahasa Inggris dan IELTS memang justru oke gitu untuk ditingkatkan. Terutama untuk di bagian listening dan seperti Miss Renia bilang bahwa di bagian speaking justru lebih oke karena di situ kan sistemnya wawancara, bicara presentasi terkait presentasi karena part 2-nya kita dikasih ide terus presentasi. Nah, part 3-nya diskusi two way. Nah, jadi a two way discussion to going to be improving your speaking skills as well everyone. Dan kita masuk ke format dulu nih, mengerti format IELTS. Nah, di sini ada bagian listening namanya. Listening pastinya tahu teman-teman bahwa skill di sini ada 4 skill yang dites oleh IELTS sendiri. Pertama itu listening, kedua reading, ketiga writing, lalu speaking. Nah, jadi di tahapan listening ini dia banyak menggunakan sinonim teman-teman. Itu untuk topik pertama teman-teman harus catat juga bahwa di listeningnya IELTS tidak seperti kita melakukan listening untuk eh, untuk ujian nasional seperti examination. So menurut saya teman-teman harus rajin juga belajar sinonim karena nanti saya akan kasih homework, terutama ini kelas grup, tentu akan saya kirimkan homework. Sebentar teman-teman. Oke, nah kalau nanti saya kasih homework kepada sinonim, tentu teman-teman akan belajar sinonim lebih banyak gitu. Di situ kata-kata yang kalian dengar, misalnya order diganti dengan kata book. Nah, book and order is actually close to each other, tapi disitulah kita tahu bahwa eksplorasi bahasa kita kurang jauh kalau nilai kita tuh rendah gitu, teman-teman. Nah, for your information, I got 8.0 for my IELTS. Di sini saya dapat 8.0 di listening, reading, dan paling rendah di writing 7,5. Tapi di speaking it's okay. So no problem. Tapi untuk dapatin target score WHV itu minimal di 4,5 untuk IELTS-nya. Tetapi kalau teman-teman memang untuk keluar negeri atau untuk kerja di minimal 6,5 atau 7. Nah, nilai 6,5 tidak semudah kita dapatin di PTE seperti dapatin 50 di PTE atau 60 di PTE. Di IELTS 6,5 lumayan strict untuk penilaiannya. Nah, di listening kemungkinan kalian harus benar sekitar for example, maybe around 40 questions, you have to be correct around 25 or 20. So jadi 20 itu udah masuk ke kriteria 5,5, terus naik lagi ke 21-an sampai 25, saya rasa 6,5 di situ range-nya. Nanti kita coba lihat ya. Nah, teman-teman di sini pahami dulu di listening IELTS ini total jam yang dihabiskan untuk tes IELTS ini adalah hampir 3 jam, 2 jam 30 menit ke 2 jam 40 menit. Mengapa dia tidak sependek PTE? PTE cukup 2 jam saja karena adanya modul speaking ini sebenarnya yang nambahin sedikit hour-nya. Jadi di sini udah jam ya.
listening 40 menit. Oke, I hope my connection is okay. Nah, terus di situ teman-teman di listening dulu ya. Listening ada 40 pertanyaan, lalu di reading ada 40 pertanyaan, di writing ada 2 tipe soal, dan di speaking ada 3 bagian. Nah, teman-teman coba pahami itu dulu. Tentu teman-teman mengambil IELTS, tentu sudah tahu nih IELTS sedikit gitu kan. Nah, malam ini akan kita tes nih pengetahuan Kak Renia dan Kak Kiki terkait format, namanya familiarity test atau familiarization test. Nah, apakah Kak Renia dan Kak Kiki ini bergabung secara grup mampu mendapat 75 untuk nilai familiarity? Karena semakin familiar semakin bagus. Jadi nanti pertanyaan seperti ini. Berapa menitkah? Nah, dalam bahasa Inggris ya, how many minutes we need to complete listening test in the IELTS academic atau IELTS general training. Nah, pertanyaan saya lagi nih. Kak Renia dan Kak Kiki sudah tahu IELTS GT itu apa dan IELTS academic itu apa sebelumnya? Belum. Kalau Belum, saya belum tahu. pribadi. Mm-mm. Oke, sama-sama jawabannya mungkin perlu dijelaskan teman-teman. Akademik ditujukan untuk IELTS akademik, ditujukan untuk yang mereka mau S2, terus mau kuliah ke luar negeri atau di bidang-bidang akademik seperti research, scholarships, and sometimes work. Tapi kalau kalian ingin hanya tujuannya kerja, maka IELTS GT lah yang dipakai. Mengapa? Karena lebih mudah teman-teman, lebih mudah. Nah, sedangkan kalau teman-teman mengambil kelas IELTS akademik tentu sulit teman-teman. Sulit teman-teman untuk mendapatkan nilai sekitar 6,5, tapi di GT bisa 6,5. Bedanya apa? Listeningnya sama, jenis soalnya akan sama, di readingnya agak mudah teman-teman. Reading agak mudah, writing berbeda. Speaking itu sama. Jadi listening dengan speaking itu akan sama. Sedangkan yang berbeda adalah di writing dan di reading doang. Nah, jadi kisaran soalnya ini akan berbeda sedikit dari IELTS GT. Kalau untuk IELTS akademik ya. Nah, kalau teman-teman yang untuk kerja dan ada tujuan juga buat beasiswa, sudah benar. Ambil aja IELTS, let's say academic, instead of taking the IELTS GT. IELTS akademik bisa dipakai untuk apapun, IELTS GT hanya digunakan untuk bekerja. Jadi kalau tujuan bekerjanya gagal atau belum berhasil, jangan bilang gagal dulu ya teman-teman, belum berhasil, ada kesempatan untuk apply S2 atau ada kesempatan untuk ikut beasiswa misalnya. Nah, jadi akademik adalah pilihan yang tepat. Mungkin karena ini kelas grup kita harus putuskan dulu di awal. Kita akan belajar IELTS General Training or IELTS Academic. Kira-kira kita voting satu-satu banding satu ya. Kira-kira gimana nih teman-teman? Kak, mau tanya, emang bedanya di mana? Misalkan ada questionnya yang beda atau gimana? Oke, saya barusan jelaskan mungkin ini ya apa namanya kurang jelas tadi saya jelaskan mungkin keliling. Di sini ada perbedaan di reading. Di readingnya Oh, tidak sesulit di reading untuk IELTS akademik. Contohnya, readingnya akan berupa misalnya ya cara memadamkan api, follow the guidelines. Jadi readingnya akan seperti itu. Kita akan dibaca terus ditanya, what are the next steps after this one? Nanti kayak tidak semudah itu ya. Ibaratnya lebih mudah daripada akademik. Terus nanti akan ada soal seperti employee agreement, for example, dan hal-hal ke situlah teman-teman untuk readingnya. Selain itu, di sini akan berbeda juga di writing. Kalau di sini menganalisa visual, business report, untuk writing jenis satunya, kalau dia akademik, sedangkan kalau dia GT, General Training, kalian hanya menulis surat. Surat lamaran kerja, surat komplain, surat produk rusak, misalnya broken piece of let's say products atau defects. Defects itu kegagalan pencetakan atau kalau kalian dapat produk cacat, nah itu bisa kalian tulis untuk kembaliin ke perusahaan. Jadi seperti itu tas satunya. Tas duanya akan sama, esai. Nah hanya itu aja yang bedanya. Speaking sama, listening sama. Tapi setidaknya kan bisa kejar 2 skor ini. Karena kalau di akademik skor ini akan sulit didapat karena writing satunya adalah menulis esai terkait business report.
Writing 2-nya esai argumentatif. Nah, untuk readingnya very very academic, jadi jurnal, hasil penelitian orang, terus history of apa suatu negara dan lain-lain. Pokoknya readingnya dia akan lebih sulit. Nah, hanya itu bedanya Kak Gini. Kalau misalkan, tapi kan misal nih Kak, kalau kita misalkan ambil yang untuk IELTS, apa namanya? IELTS pendidikan, apa GT, sih bahasanya? GT Bukan, itu general GT. training. Oh, Iya. general. Kalau misalkan general, itu bisa dipakai buat work juga, Nah, kan general, harusnya. next question. General trainingnya dipakai untuk kerja, tidak bisa dipakai untuk studi. Tapi kalau IELTS akademik bisa dipakai ke semua. Tapi nilainya sulit didapat seperti itu kaki. Nilainya itu perbandingan kita kerjain soal 10 di GT, sedangkan di akademik dapat 5 nilai kita kayak gitu. Dibeda sekitar 3 poinan. Emang agak sulit. Kalau kan gitu kaki dan karennya ini arahnya ke IELTS akademik atau IELTS GT. Menurut, nah ini kan IELTS General Training Writing 1, ya kan? Kita buka ya perbandingannya ya. Terus kita buka juga itu IELTS Writing tapi yang akademik. Kita lihat. Ini akademik. Business report bisa atau hal-hal terkait writing akademik 1. Nah, untuk menulisnya dulu kita lihat ya modulnya ya. Nah, modul GT or the GT module ini akan seperti ini teman-teman, sorry. Nah, di sini ada banyak pilihan sih sebenarnya. Misalnya thank you to teacher supports. Nah, a few years ago, a teacher supported you through a difficult academic periods. You have recently graduated and would like to thank them. Write a letter to your teacher. In your letter, you should explain, ya di sini ya, thank them for their help. Explain how their supports made a difference. Tell them about your future plans. Nah, di sini disuruh tulis surat kepada guru yang pernah membantu kita, nulis 150 kata. Ini yang GT, teman-teman. General Training, GT, General Training. Seperti ini yang akan kita tulis. Jadi di sini ada pembelajaran dan lain-lain, kita tulisnya di sini 150 kataan. Nah, bisa dikirim ke WhatsApp atau Get My Score. Terus kalau kita buka ya punya yang akademik itu akan jauh berbeda. Contohnya, kita di sana menulis surat. Di sini kita menulis apa, Mister? Nah, mungkin kalian bertanya kan. Di sini kita menulis business report. Banana Prize, Japan, France, Germany, and USA. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Di sini kita disuruh membuat komparasi atau perbandingan yang mana relevan dengan business report ini, yaitu 1996 ke 2004 in 4 countries. Kita akan jelaskan banana prices going fluctuated like this dalam 150 kata di sini. Nah, di sini ada cara menulisnya dan lain-lain. Tetapi tetap perbedaannya sangat jauh ya teman-teman. Di GT kita menulis surat, di sini kita mereport suatu bisnis gitu. Nah, di kita business report itu kita bikin report dengan cara tulisan kita sendiri seperti itu. Nah, oke. So Kak Kiki and Karenia udah lihat perbedaan writingnya, oke? Nah, sekarang kita lihat perbedaan readingnya sedikit. Malam ini harus di-decide teman-teman. Ini first meeting, kita nggak ada materi dulu hari ini. Ini benar-benar format semua. Jadi teman-teman harus hafal dulu formatnya. Reading, GT practice 1, practice 2, practice 1. GT practice ini. 1. Terus, wait a minute, number 1. Reading GT practice berarti reading akademik ya. Oke, ini yang akademik. Di GT, di reading GT bentar, sinyalnya aman. Kok kayak gini ya? Sebentar teman-teman. Oh, loading. Wait a minute. It's loading. Nah, ini kalau kalian lihat, ini an inquiry into the existence of gifted child.
an inquiry into the existence of gifted child. Ini kalau teman-teman memang di tingkat yang memang tahu arti judulnya atau sudah lihat kata-katanya di sini, ini reading academic. Ini sebuah inquiry itu permintaan atas suatu jawaban. So inquiry, maybe a question seperti teman-teman. A question into the existence, in existence itu keberadaan of the gifted child. Anak yang gimana bilangnya? Anak yang diberi suatu anugerah gitu teman-teman. Nah, jadi dia akan jelaskan itu di sini. Nah, wait a minute. Just talk this one first. Dan lanjut lagi teman-teman di IELTS GT-nya, di IELTS GT-nya langsung nih, the global journey of coffee from Ethiopia hills to your cup. Jadi topiknya langsung kayak beda ya. GT di IELTS academic topiknya itu sebentar nih kayak HP saya nge-freeze ya teman-teman. Let me turn sebentar. Nah, untuk suaranya teman-teman gimana? Suara aman nggak ini? Saya aman sih, Kak. Oke, kita fokuskan suara dulu ya teman-teman. Sebentar, itu agak, nah, terlalu banyak buka tab mungkin ya. Alright, here. The global journey of coffee from Utopian hills to your cup. Nah, jadi di sini jelas bahwa dari katanya aja ya teman-teman, berbeda bentuk katanya. Coba lihat di sini. Let's start by looking at the woman genius di sini Maryam Mirzakhani ya kan. Terus lanjut lagi langsung ke who died at early age of 40. Di sini udah kata-kata extraordinary ability, terus kayak kata-katanya mulai tinggi di bawah sini seperti through their rewrote something low. Nah, di situ kan bisa lihat perbedaan katanya. The story of coffee begins in the ancient highlands of Ethiopia, where ini sebenarnya kalau dianalisa dan pertanyaannya pun mudah teman-teman. Pertanyaannya untuk reading general training itu mudah. Tiap pertanyaannya akan seperti disuruh mencocokkan judul dengan It's 21 hours. judul dengan paragraf gitu. Kita list of headings, kita bilang kita harus pilih juga true false not given. Nah, kurang lebih untuk jenis soalnya akan sama tetapi readingnya akan lebih mudah seperti itu. Nah, itu perbedaan kedua. Jadi dua perbedaan ini yang akan membuat teman-teman memutuskan apakah mengambil IT atau mengambil akademik. Nah, saya tanya dulu nih teman-teman. Saya misalnya Karennya, saya mau ngambil GT dong Mister. Kak Kiki bilang saya mau ambil akademik. Nah, nanti tinggal di chat admin saja, bisa dipisahin lagi kelasnya. It's okay. Kalau dari saya sih, Kak, kayaknya better general deh, karena kan bisa dipakai buat keduanya ya. Takutnya nanti tiba-tiba berubah pikiran atau gimana. Kebalik Kak Kiki. Akademik yang bisa dipakai ke semuanya. Oh iya, akademik ya, sorry. Yang bisa Oh ya, dipakai kalau untuk semuanya. ya semuanya. Tapi kalau GT itu bisa dipakai untuk kerja, tidak bisa dipakai untuk beasiswa, program keluar negeri tidak bisa. Jadi hanya kalau GT program keluar negeri bisa, tapi hanya untuk kerja dan imigrasi purposes. Makanya anak-anak WHV ngambilnya itu GT karena mereka pikirnya cuma mau kerja aja. Padahal kalau mereka ngambil yang akademik, ya memang sih agak susah ya. Teman-teman buat dapatin nilai 6 itu susah banget gitu. Nah, so what do you guys think? Berarti Kak Kiki agree-nya ke IELTS Academic. Terus Karennya gimana? Um, we didn't hear your voice, Karennya, but it's okay. Just take your time. Bisa by typing, but we cannot hear you. Mungkin belum ngomong ya? Oke, Kayaknya belum. oke, it's okay. Mungkin dia bilang mau istirahat dulu bentar juga tadi. Cek. No problem. Oh, yes, we can hear you. Oh, Boleh. sorry. Oke. Tadi ganti device soalnya. Alright, Jadi agak bermasalah. Oke, no problem. kalau dari contoh yang di show tadi, kalau saya prefer ke akademik ya. Karena Mhm. akademik itu selain dari contoh yang apa reading,
Iya, reading. reading Bedaan reading. sama writing tadi, Hmm. kalau apalagi yang writing tadi kan sepertinya ada plusnya ya, seperti analisa gitu ya. Betul, betul banget kan. Nah itu Sama analisa ini. nah itu kayaknya lebih lebih ini ya, ada nilai plusnya ya, nggak hanya Ada untuk writing belajar. biasa. Jadi dia ini menganalisa suatu laporan bisnis benar. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan bahasa yang singkat kita berbicara. People speak, we understand and we reply. But in here, we have to really use our brain to report the things that we see on the screen. Jadi teman-teman bakalan nge-report gitu. Nah, jadi Ya, untuk bikin report itu nggak easy, nggak mudah gitu teman-teman. Alright, betul. Ya. right. Oke, berarti setuju di keduanya tetap pada IELTS Academic. Alright, so why not? Let's see. Oke, kita akan masuk ke IELTS Academic. Di listening ada 40 soal, teman-teman, dengan waktu 30 menit saja plus 10 menit untuk transfer jawaban kalian. Kemarin saya tes pertama dapat 6,5 di tahun 2000 berapa waktu itu ya. Pokoknya pertama saya kuliah di S1 Bahasa Inggris, dan saya ada associate degree sedikit dari CMEO, program lanjutan dari pertukaran guru atau teman-teman. Jadi ngambil yang 6 bulan, yang satu lagi untuk program pengembangan kurikulum. Nah, jadi ya saya habis setelah itu baru tes IELTS lagi. Nah, tes pertama saya dapat 6,5, tes kedua dapat 8,0. Tapi ada yang memang lama sih transisinya buat dapat 8,0. Nah, di situ teman-teman di akademik dua-duanya saya ngambil akademik, tapi bentuk pertama paper base, bentuk kedua online. Nah, sekarang semua IELTS itu dari computer base. Jadi teman-teman sudah pas banget ngambil preparations ini di sininya pas untuk online, karena kalau offline pun teman-teman bawa laptop gitu, bawa laptop pakai HP juga untuk jatuhnya gitu. Jadi bagus memang ngambil online. Nah, di sini teman-teman akan ketemu pilihan ganda, melengkapi form, dan melabel diagram, dan jawaban-jawaban singkat, serta melengkapi kalimat teman-teman dalam listening ini. Nah, 30 menit, 40 menit semuanya, 40 questions, 30 menit, 10 menit dipakai untuk mentransfer jawaban atau mengecek spelling teman-teman, seperti itu. Nah, terus di reading teman-teman 40 pertanyaan 60 menit. Bayangkan 60 menit dikasih hanya 40 pertanyaan. Berarti kan kayak, oh berarti waktu saya lebih panjang nih untuk menganalisa per questionnya. Nah, tidak semudah itu. Readingnya ini akan berbentuk pilihan ganda. True, false, and not given. True ketika readingnya menyatakan apa yang dinyatakan oleh soalnya. Soalnya bilang, ada dua tipe buah-buahan yang disukai oleh binatang ini. Nah, sejalan dengan yang dijelaskan di readingnya, maka kalian pilih true. Kalau itu false, berarti bertolak belakang. Dua jenis buah-buahan yang tidak disukai oleh binatang ini. Padahal yang dibilang adalah disukai. False itu bertolak belakang. Not given ketika dia bilang ada 4 buah-buahan yang disukai oleh binatang ini misalnya. Nah itu not given karena dibilang hanya 2. Bukan berarti salah. Itu not given. Informasinya tidak diberikan seperti apa yang dinyatakan oleh soalnya. Nanti kita masuk sini teman-teman pelan-pelan. Mencocokkan judul, ada judul, terus ada paragraf, kita disuruh kasih judul di setiap paragrafnya. Melengkapi ringkasan, ada ringkasan-ringkasan kosong, teman-teman isi dengan jawaban teman-teman. Jawaban singkat akan kurang lebih seperti reading, tapi seperti listening. Listening kita dapatkan jawaban singkat dalam MP3-nya atau audionya. Terus reading kita dapatkan jawaban singkatnya dalam bacaannya, teman-teman. Oke, langsung masuk ke writing tas 1. Kalau saya cepat kabari karena saya ini mengejar ini teman-teman. Mengejar familiarity test habis ini. Teman-teman akan dievaluasi nih kemampuan teman-teman nangkap apa yang saya sampaikan di sini format. Nah, task untuk writing itu ada 2. Dikasih waktu 60 menit. Yang pertama di 150 kata mereport business report. Ya. Terus ingat yang berbeda hanya pada writing dan reading. Listening dan speaking tetap sama untuk GT dan akademik. Sekali lagi di sini untuk writing di task 1, analisa visual atau business report sebanyak
150 kata dengan waktu 20 menit saja yang pertama, dan di sisa waktunya 40 menit untuk menulis argumen esai karena dikasih adalah 250 kata. Harus menulis 250 kata. Nah, ada lagi pertanyaan di sini. 250 kata ini, mengapa ini lebih banyak, Mister? Mengapa ini cuma sedikit? Ya, karena waktunya juga 20 menit dan ini bahkan dikasih 40 menit. Dan penilaiannya teman-teman, for your information, karena ini satu muncul, penilaiannya adalah di sini hanya dinilai 33,33%. Dan di tas 2, kalian dinilai 66,666%. Jadi kayak lebih fokus menulisnya di tahap 2 daripada di tahap 1. Tahap 2 ini teman-teman akan mendapat nilai tinggi jika tulisannya bagus di tas 2 ini atau tahap kedua ini dalam writing ini. Jadi ingat penilaiannya lebih fokus pada bagian 2 untuk keseluruhan nilai writing. Oke, speaking hanya diberi waktu 11 sampai 14 menit, 3 bagian. Yang pertama wawancara umum seperti what is your name? What is your favorite color? Do you like living in a house or living in an apartment? Atau are you a mountain person or a beach person? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan random seperti um, do you work or are you a student? Nah, kamu bekerja atau kamu seorang siswa? Di wawancara umum di sini. Jawablah di bawah 1 menit, teman-teman. Harapannya tidak terlalu panjang juga dan tidak terlalu pendek. Misalnya ditanya, do you work or are you a student? Jawaban teman-teman, student. Satu kata doang. Dan itu gimana examiner bisa nilai gitu. I am a student in a university of Universitas Indonesia, for example, or apapun lah teman-teman bisa sampaikan di situ. Part 2, bicara panjang atau cue card atau presentation format. Sekarang akan diberi topik, dikasih waktu 1 menit menganalisa topik kalian dan presentasi 2 menit. Dikit banget Mister ya, kemampuan bahasanya dinilai juga di part 2 ini. Jelaskan orang yang paling kamu kagumi di Indonesia. For example, kamu harus bilang siapa dia, kerjaan dia apa, dan bagaimana dia bisa membuat kamu kagum. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Tentu terdengar kayak, oh mudah dong Mister. But you have to understand later on in English everyone. So that's the thing. Part 3, diskusi 2 arah. Nah, ini akan ada follow up questions. Dan part 3 ini selalu berkaitan dengan topik di part 2. Misal kalian dapat tentang orang di sini, maka dia akan bertanya tentang orang juga di bawah sini. Jadi seperti, what is the criteria of a good leader? Nah, kriteria seperti apakah yang disebut leader yang bagus gitu teman-teman. Teman-teman harus jelaskan. I think leader should have the ability to lead, to forgive, and to make everything decided equally misalnya. Atau apalah, mengarang saja karena mengapa? Kita tidak akan dinilai correctness of our opinion. Tidak ada penilaian terhadap apakah jawaban saya akademik, apakah jawaban saya harus berdasarkan jurnal, tidak. Kalian mengarang juga saat ditanya, saya itu anak Jokowi, misalnya teman-teman ya. Nah itu nggak akan dicek, oh anak Jokowi bukan ya? Enggak. Jadi itu correctness of opinion tidak dicek karena ini tes bahasa. Jadi pastikan kalian bisa menggunakan bahasanya dengan natural. Tidak tahu pertanyaannya, excuse me, could you please repeat that? Nah, bisa diulang lagi. Dan I think I've kind of lost in the middle of your questions. Could you please repeat since the beginning? Nah, kayaknya aku kehilangan di tengah-tengah Bapak bertanya tadi. Bisa diulang lagi Pak dari awal? Itu kan natural ya, otomatis nilai kalian bisa lebih tinggi kalau kalian bisa pakai ekspresi natural meskipun meminta mereka mengulang. Tapi jangan setiap pertanyaan kalian ulang terus ya, teman-teman. Oke. Nah, dari 4 skills di dalam IELTS ini dengan waktu 2 jam 44 menit atau 2 jam 3 jaman lah gitu, 2 jam lebih gitu. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, untuk range score, sebentar. Range score-nya itu dari 1 sampai 9. 1 itu non-user akan dikasih nilai saat ditanya, what is your name? My name is Aslam. What is your name? Aslam. Do you work or are you students? Diam gitu. Jadi pertanyaan sesimpel itu aja dia nggak jawab. Maka jawab nilainya adalah 1. Nilai IELTS 0 ada juga teman-teman. Karena dia udah bayar, udah booking, tapi nggak datang nih gitu teman-teman. Maka nilainya akan 0, tetap keluar sertifikat
karena dia tidak datang maka nilainya 0 dengan sertifikat ini. Jadi nggak bisa dituntut refund itu tidak ada seperti kalau di IELTS. Nah, terus ada expert user sampai nilai 9. Nah, 8 itu di warna yang hampir hijau biru ini, teman-teman. So that's why I teach IELTS. So you are in the right hand. So I think I can share my knowledge a little bit for you. Dan kalau ada pertanyaan, feel free to ask questions, everyone. Kak Kiki, Kak Renia, it's okay for you to ask questions now. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Dari saya belum ada. Sama, belum. Oke, belum ada. Antara bingung kecepatan penjelasinnya atau kayak, aduh ini apa ini gitu ya. Oke, teman-teman, pertemuan pertama kita memang harus familiarity test. Familiarity test, mana dia? Nah, di sini kan sekalian belajar juga, boleh diskusi dulu. Menurut aku sih, misalnya, Kak Kiki bilang, menurut aku sih jawabannya yang ini. Menurut aku, kata Kak Kiki misalnya, yang ini. Nah, jadi diskusi dulu dan putuskan kira-kira jawabannya apa. Saya akan sharing screen, saya akan tekan jawaban teman-teman dari sini. Oke, saya zoom out dulu, kayak terlalu zoom in, 110, 100 aja. Oke. Nah, di sini ada Proficiency Test Center, select a test to begin your familiarization practice. Di sini setelah dijelaskan format dan jelaskan apa sih IELTS akademik, IELTS GT, PT akademik, TOEFL IT, dan TOEFL IPT. Nah, teman-teman karena mengambilnya akademik, maka pertanyaannya akan di sini. Terus pertanyaannya akan merepresentasikan hasil pengetahuan teman-teman terhadap format IELTS. Gitu. Dari skornya lah, dari hal-hal terkait IELTS secara format. Tidak akan ada soal IELTS-nya langsung, tidak. Nah, kita akan lihat untuk IELTS akademik, kita akan pilih dan teman-teman dapat berapa nih nilainya. Gitu. Kita lihat. Nilai kelulusan 75, teman-teman. Oke, nah dia bilang. Sebentar, ini kok dekat banget teman-teman. Skornya kok salah. Back to the menu. Wait, what happened to this one? Oh, ini next-nya ke bawah ya. Something wrong. Okay, but it's okay. We can still see the questions. Kata dia, modul yang mana yang dilakukan berbeda dari modul yang lain, teman. Potentially, bahkan potensinya pada hari yang berbeda. Kalau teman-teman pernah lihat orang tes IELTS, kira-kira modul mana ya yang dilakukan berbeda? Menurut saya sih, yang dilakukan di beda hari, ya maksudnya kan? Iya, kadang beda hari juga dia, betul. Speaking mungkin menurut saya. Oke. Karenia gimana? Writing. Writing. Oke. Mengapa bisa ke writing, Kak? Writing menulis gitu. It's okay. I mean, like just tell us your reasons. We can accept that. Hanya nebak aja sih, Kak. Karena writing itu di komputer, jadi listeningnya di komputer, teman-teman. Readingnya di komputer juga. Writingnya juga di komputer. Nah, yang ketemu orang hanya speaking. Jadi kita ketemu bule, ketemu langsung native speakers, atau orang Indonesia yang sudah tersertifikasi IELTS 9.0 dan memang udah menggunakan bahasanya sangat-sangat bagus. Jadi dia sudah di training sebagai IELTS Examiner dari Indonesia. Boleh aja, dapat aja bisa. Nah, yang biasa dilakukan dengan di hari berbeda atau potentially di hari yang berbeda, ada potensi untuk di hari yang berbeda, ada potensi di hari yang sama. Tapi dia akan dilakukan di ruangan yang berbeda. Gitu, teman-teman. Dipanggil satu-satu. Gitu. Nah, lanjut. Benar atau salah, listening, reading, dan writing, modul yang bakalan dilakukan in English, okay? Because this is familiarity test. The listening, reading, and writing, true or false, listening, reading, and writing modules must be completed in one continuous sitting with no breaks in between. Benar atau salah? False. Insya Allah. Oke. False. Mengapa false, Kak? Bisa jelaskan dulu atau perspektif secara familiarity-nya? Karena kalau sepaham saya ya, pas kita nge-writing atau speaking gitu,
kita kan dikasih waktu untuk baca ininya dulu ya, Oh, baca oke. Berarti ininya dulu. tangkap, ya betul Kak. Jadi baca untuk baca dan lain-lain ya. Maksud dari Iya. question adalah benar atau salah bahwa listening, reading, dan writing modules itu harus dilakukan hanya pada sekali tes. Berarti ketika Oh, buka, true. ya, Heeh. ketika kita buka komputernya, maka tidak boleh ada break nih. Reading, listening, silahkan ke WC dulu sebelum modul reading. Nggak mungkin. Jadi dia habis listening, langsung lanjut ke reading, habis reading langsung lanjut ke writing. Nah, speaking di hari yang berbeda bisa jadi, atau di ruangan yang berbeda. Jadi ada waktu kita jalan dulu ke ruangannya, gitu. Nah, benar jawabannya di sini adalah true. True. Tidak dikasih break. Bahkan kalau dikasih break, nanti bisa sampai 4 jam dong tesnya. Ya kan? Iya. Right. Let's see. Iya, teman-teman. Nggak perlu saya jelaskan kalau ini karena udah berapa kali tadi saya jelaskan. What is the total approximate kira-kira test time for listening, reading, writing section combined? 45 menit. 2 jam 45 menit untuk Waiting. Oh, speaking-nya nggak ada. speaking nggak ada, but that's okay. Karena kan dia hampir 3 jam kan? Hampir 3 jam. Iya. 2 jam 2 45 menit. hours 40. Oke, 2 hours Oh, 45 2 hours. or 2 hours. Tapi kan listening module hanya Ya, 2 hours. 11 sampai 15 menit doang, Kak. What do you think? Coba kita pikirkan nih, logiknya gimana? Kata orang tes IELTS 3 jam, tapi ada yang bilang tes IELTS 2 jam setengah, ada yang bilang tes IELTS 2 jam 45 menit. Karena tergantung kan kita menyelesaikannya. Terus kalau dipisahkan dengan modul speaking, speaking kan hanya berapa belas menit doang ya. Kira-kira mungkinkah 2 jam jawabannya? Bisa aja kita pilih kalau emang kalian rasa logiknya kayaknya 2 jam deh, Mister. That's okay. We have a discussion today. No problem. Kayaknya sama deh Kak, 2 jam 45 menit. Okay. 2 hours 45. Okay, right. That is your final decision. We're gonna go with number 4. How many sections are there in the listening test? Ada yang tahu nggak? I said tapi sekali aja tadi di awal. Kayaknya 4. Oke, betul. Oh, 4. betul. Betul. Section 1, Bener, section bener. 2, section 3, dan section 4. Per 10 soal. Logiknya gitu saja, teman-teman. Kita punya 40 pertanyaan, akan dibagi 4 bagian. Listening 1, 2, 3, 4. Berarti setiap bagiannya akan dapat 10 soal. Nice. Next. Nah, kata dia nih, you hear, kamu mendengar di audionya, the assignment is due to the assignments is due on the 24th. No, sorry, the 27th of November. What should you write? Kira-kira harus apa yang kawan-kawan tulis? Mm-hmm. 27? 7 of November. Great. Aduh, bawa dia ya. Ini cara. Oke, berarti I don't know what happened to this one, tapi kemarin is it because of Bismillah Zoom? mungkin. Iya, dia menu ininya ke bawah, teman-teman. Gini, back to menu, ini select all that apply. Terus kita nggak bisa lanjut dong kalau gini. Wait a minute. Apakah dia mobile friendly ya? Untuk tidak, wait a minute. Let me just contact di IT. Aku screenshot tuh teman-teman ya. Ini familiarity test. Bentar. Ada masalah di familiarity test untuk. Oke, saya screenshot. Nanti saya report juga ini. And I think kalau kita turun ke bawah ya. Kita tap. Oh ya bisa. Oke, nice. Nah, kira-kira jawaban teman-teman. Listening module. Select all skills critically assessed in the listening test. Kata dia disuruh mengseleksi atau memilih kira-kira yang mana-mana saja
yang akan dites di listening test? Yang satu, ya. Okay, identifying specific details names, benar. My name is Kiki, for example. How do you spell Kiki? Kiki, for example. Then itu pasti nama. Terus ada number, benar banget. My phone number is 08576633, for example. Dan saya harus catat terus cepat mungkin. Oke, benar. Ada lagi, kata dia kan bisa lebih dari satu. Understanding the speaker's purpose and its Okay, why not? We're gonna just click this one. Yes, understand the speaker's purpose and attitude. recognizing paraphrase and synonyms. Alright, recognizing paraphrase and synonyms. Benar banget karena mereka pakai sinonim banyak banget. Bahkan I want a machine that can generate. Generate itu membuat. Nah, dia akan ganti kata generate di soalnya nanti dengan kata produce. Nah, jadi teman-teman harus kayak dengar, oh itu maksud dia. Jadi kalian klik tulis sesuai dengan listeningnya, cuman soalnya akan berbeda. Soalnya ya, tapi ketikannya, maksudnya jawabannya akan sama dengan listening. Tapi soal yang ditanyain itu pakai sinonim. Sehingga teman-teman kayak bingung, aku nggak dengar ini deh, karena kalian nggak dapat tuh sinonimnya. Gitu. Benar banget. Oke. How many times you hear its recording in the listening test? Berapa kali sih? Once. Once. Benar banget. As many times as you need. Ini enggak. Kalau ini preparation, iya. Kalau preparation kan bisa diulang terus menerus kan. Tapi di ujian nasional kita dulu mungkin beda umur ya kita ya. Dulu itu kalau nggak salah bisa 2 kali dan 2 kali sih rata-rata tes listening. Tapi tes bahasa yang untuk IELTS atau PTE itu sekali doang. Once. Nice. Academic reading texts are primarily sources from. Misalnya dia ada bilang ini. Kalau teman-teman masih ingat. Oh, academic. Iya. Jurnal, textbook. Betul. Journals, textbook, dan reputable periodicals. Jadi periodicals ini kayak dari laporan orang, misalnya ya, penemuan tentang the invention of neurons in our brain. Apa misalnya kayak sesuatu yang bahkan kita nggak pernah tahu bahwa ada penemuan baru atau hasil riset dalam otak manusia. Dan kita harus mengerti itu dalam membaca. Dan itu, wow, it's hard. But it's okay. We can do it. Here, the difficulty of 3 reading passages generally, kalau kalian punya logic di sini, teman-teman kalau pakai, kalau kalian punya logically, kayak lihat reading, kira-kira gimana sih passage 1, passage 2, passage 3. Teks 1, teks 2, teks 3-nya, kira-kira difficulty-nya menurunkah, meningkatkah, atau sama? Increase. Iya, jawabannya increase. Maka reading bagian 1, teman-teman akan ngerasa, oke, masih oke lah untuk saya karena cuma tentang pembuatan kopi, misalnya teman-teman, atau tentang penemuan kopi pertama kali. Kedua, topik yang kita bahkan tidak tahu, misalnya tentang dalaman mesin. Terus topik ketiga tentang bagaimana pesawat terbang bisa terbang. Itu kan kayak kita taunya naik pesawat doang gitu, kita nggak tahu pembuatan pesawat dan penemuan mesin-mesinnya, tapi dijelaskan dalam reading. Nah, kita harus ngikutin gitu. Nah, increase dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Alright, here. Matching headings, questions kira-kira mengetes pengetahuan apa sih saat disuruh matching headings? Locate Ya. specific. Oke. Locate specific keywords quickly. Menurut Miss Rania? Rania? Rania, sorry. Rania? What do you think? When we are asked to do matching headings, these questions are primarily test your ability to, untuk apa ya gitu. Kan matching headings artinya mencocokkan judul. Headings itu judul teman-teman. Makanya ada headline.
Kira-kira kita disuruh mencocokkan judul dengan paragraf, itu maksudnya ngetes apa kita sih gitu dalam reading gitu. Oke kan pikir logically I will say misalnya apa? Kata Miss Kiki, it's going to be locating atau locate specific keywords quickly. Keywords berarti kata kunci. Iya. Identify the main idea. Identify the main idea of each paragraph and section. So that's your choice. So which one do you guys want to go? Kita mengidentifikasi ide utama di setiap paragraf sehingga judulnya bisa cocok yang ini. Sepertinya itu lebih logik ya daripada locate specific keywords quickly. Karena kalau ini biasanya dicari yang lain gitu. Tapi kalau ini judulnya ini dia ngomong tentang bahaya merokok, terus judulnya bisa dikasih The Dangers of Smoking, ya kan? Karena dia ngomongin main idenya bahaya merokok. Oke, great. Lanjut teman-teman di tab. Oke, masih di bawah situ. Di situ ada the strategy. Which strategy is critical for true, false, and not given questions? Benar. Finding the exact word of the text. Oke, ada jawaban lagi mungkin atau ngikut? Sorry. Ya, di sini Ya, oke, true, false, and not given. Di sini ada benar, salah, dan tidak diberikan informasinya. Jadi, kalau kita tidak temukan itu di dalam teksnya, jangan sekali-sekali bilang true. Kalau kita temukan tapi dia bertolak belakang, maka jawabannya false. Ingat, harus contradict, harus bertolak belakang. Salah di IELTS bukan salah kayak dua di, for example, salahnya gini. We use rice cooker to cook rice. Nah, we use another tools to cook rice. Jadi teman-teman bilang salah, padahal itu not given. Itu not given karena dia tidak kontradik dengan memasak nasi menggunakan rice cooker. Tapi kalau dia bilang gini, we don't use rice cooker to cook rice, berarti itu contradict, bertolak belakang, berkontradiksi dengan ide yang ditulis di soalnya. Maka itu adalah false. Jadi yang sulit bagi orang untuk membedakan not given dengan false adalah itu sebenarnya. Karena false dipikir salah, padahal false itu harus contradict. Not given, salah. Nah, ini lucunya IELTS. Not given tidak diberikan. Jadi informasinya tidak diberikan seperti apa yang disampaikan di soalnya. Dan nanti kita akan jelaskan tipsnya di sini, teman-teman. We're gonna go with the next. Kan ini masih panjang banget tuh atasnya. How many times is recommended for each reading passage? Kalau logiknya kita punya 60 menit, kira-kira kalau ada sekitar 3 bagian reading, kira-kira gimana ya baginya ya? Berarti 20 menit dong. Oke, why not? 20 minutes. Okay. Here, 20 minutes. Why not? Yeah. What is the minimum word count for task 1? 150 words. Oke, task 1. Sorry. 100, Task 1 berarti di 150 words? 150 words. Thank you. That's nice. What is the minimum word count for task 2? 250. 250 words. Okay, great. How much of the total writing is task 2 worth? Nah, saya jelaskan. Worth 2/3. Okay. Jadi dia sekitar ngambilnya itu 60-an. 60%. Ya, 30% task 1, 70% task 2. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya hitungan IELTS tidak seperti itu. 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3. Seperti itu. Jadi gabungannya tidak ketemu di 70, 30 atau 60, 40. Seperti itu. Let's see. Nanti kita coba ikutkan ya. Kira-kira jawaban teman-teman
sesuai tidak. Tapi ini kan ada bantuan juga ya. Tapi that's okay, no problem. Which of the following are common type of visual presented in academic writing task? 1. Bar chart. Bar charts, okay. Oh, lebih dari satu. Ya benar. Select all that apply. Process diagram. Process diagram, okay. Map. Betul. Line Map. graph. Ya, we do have maps. Tadi kita ada buka map sedikit ya. Line graph. Line graph. Nah, apakah ada fictional story seperti Cinderella dan lain-lain? Tidak ya, teman-teman. Nggak ada. Okay, right. Okay. In writing task 1, you should. Nah, disuruh ngapa sih di writing task 1 itu kita? Summarize the main features and make comparison. Okay, summarize the main features and make comparison where relevant. Betul. Okay, nice. Kita membuat summary dari apa yang kita lihat yang paling eye-catching. Misalnya ada potongan garis di line graph antara Jepang dengan Amerika, di mana sebelumnya Jepang kalah secara penjualan, terus malah jadi menang di akhir gitu secara penjualan. Maka itu kita bikinkan comparison yang relevan dengan apa yang kita lihat di situ. Dan itu ada caranya, don't worry. Nomor 18, which type of essay asks you to evaluate two different viewpoints and give your own perspective? Ini di tas 2 ya teman-teman, tas 2 ini. Different. Oh, kayaknya sih advantage disadvantage ya. Advantage, disadvantage, just say. Why not? Different view. Evaluate different viewpoints. Yes. Okay, why not? Your familiarity test, no worries. Kita coba lihat di sini sebentar. Aku tap dulu ke bawah. Okay, nice. Kira-kira menurut teman-teman, what are the 4 criteria used to assess your writing? Untuk menilai writing teman-teman nih. Kira-kira apa-apa aja kriterianya? Pilih semua yang mungkin akan menjadi penilaian. Grammatical range and accuracy. Grammatical range and accuracy, that is the first thing, that's right. Grammar kan dinilai, pasti dong. Ada lagi? Lexical. Lexical resource. Betul. Apa lagi ya? Coherence. Coherence itu apa? Coherence and cohesions, logical sequence. Paragraf 2 ke atas, paragraf 1 ke bawah. Nah itu berarti nggak coherence, nggak CC dia. Misalnya kalian ngomong, ada 2 alasan mengapa saya setuju bahwa pendidikan itu penting. Tiba-tiba kalian bilang, tapi hanya ada 1 alasan. Nah, kayak ngeprank examiner kan, jadi kayak CC jatuhnya. Nah, CC itu coherent cohesion, yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Gitu. CC akan dinilai. Nah, cara dia menilai 150 kata, 250 kata di mana ya? Sampai nggak nih 150 kata, sampai nggak 250 kata, di mana ya? Di mana ya? Satu lagi teman-teman, karena kalian belum pilih satu lagi, ada 4 soalnya. Task achievement. Task achievement, betul. Nah, yang tidak dinilai adalah creativity. Tentu, tulisannya bagus nih, anaknya kreatif dan imajinatif. Ya, no, ingat saya pernah bilang, tidak akan nilai correctness of your opinion. Correctness itu kebenaran dari opinimu. In my personal opinion, gitu ya, menurut saya, in my opinion, orang-orang tidak perlu ke universitas karena hanya membuat orang menjadi gimana bilangnya ya. Pokoknya intinya secara umum opini itu salah, tapi kalian nulis seperti itu. Atau pergi universitas hanya membuat orang bodoh. Itu kan opini kita. Terserah. Jadi creativity tidak akan dinilai. Yang penting kalian menggunakan bahasanya benar atau salah. Gitu.
Alright, nice. True or false, using informal language or slang is acceptable, diterima dalam writing test. False. False. True or Oh, ada false? yang true, ada yang false. Oke, jelaskan dulu mengapa true, mengapa false. False dulu deh. Um, Mengapa false? iya. Atau mengapa true? Hmm, Ini akademik ya, soalnya untuk akademik jadi better pakai bahasa yang sesuai ini, yang formal gitu. Oke, nah untuk akademik teman-teman benar kita harus pakai bahasa yang akademik dan slang seperti, for example, we use a lot of slangs actually. By the way, nah itu kan kayak BTW, koma kan nggak ada. Jadi tidak boleh teman-teman, atau slang-slang yang tidak cocok seperti itu bahkan disingkat aja tidak boleh. Misalnya ya, I don't agree itu salah. Kalian harus tulis I do not agree. Nah, harus tulis seperti itu. I am not, misalnya ya, I am not a good. Kalian singkat I'm not good. Salah, karena harus ditulis secara akademik. I am, bisa baru good, titik. Nah, titik aja kurang dinilai. Jadi jawaban ini kira-kira gimana? Benar atau salah? False. False. Benar atau salah, menggunakan informal language dan slang diterima dalam writing test. Jawabannya adalah salah, tidak diterima. Oke, speaking modules. How many parts dalam speaking test? Speaking. Mhm. 3 parts. 3 parts. Nice. The same opinion. Nice. 22. In the part 2 of the speaking test, what happens? Kira-kira. A discussion. Do you give a short talk? Yeah, you give short talk. You give a shorter on specific topics. You ask examiner question, you discuss another, you answer simple or no questions. Okay. You give a short talk. Short talk itu presentasi, teman-teman. Jadi seperti nanti dikasih topik, kita presentasi 1-2 menit tanpa dipotong examiner. Jadi kalian belum habis 2 menit, kalau kalian diam ya tetap ditunggu dia. Kecuali kalian lewat 2 menit baru di stop gitu. Dan kalau di stop skornya turun nggak mister? Misal pertanyaan tidak, karena itu di luar penilaian. Yang dinilai adalah saat kalian sudah sampai 2 menit rekamannya. Oke. Great. Di topik 3, bagian 3 speaking ngapain ya? Sorry. The topics in part 3 of the speaking test are usually, biasanya, abstract. okay, abstract and thematically linked to part 2 topics. Kalau tadi saya bilang di sana kita ditanya orang yang kita admire atau kagumi, tentu pertanyaannya akan berkaitan dengan orang juga. Menurutmu kriteria leadership itu gimana sih? Nah, itu orang juga, teman-teman. Jadi akan berkaitan dengan topik 2. Jadi kalau kalian dapat topik 2 tentang creativity, otomatis topik 3 akan sedikit atau mengarah secara tema sama dengan topik. Okay, great. 24. Hi, everyone. What is the approximate total durations of speaking tests? 11 sampai 14. Okay. Miss Renia, do you agree, Renia? Yeah. Okay, great. 25, everyone, see. Kata dia, Ini kan which of the following assessment criteria for speaking sekarang? Tadi kan writing ya? oh iya. Kira-kira yang dinilai apa aja? Ada 4, teman-teman. Ayo. Fluency. Fluency. Nice. Kelancaran. Fluency dan coherence. Oke. Apalagi ya? Lexical. Resource. Benar. Penggunaan vocabulary kalian tinggi, rendah, atau diulang. Grammatical range. Pastinya. Grammatical and pronunciation. Oke. Nah, kalau ini dinilai nggak kebenaran dari opini kita? Enggak. Ya, jadi saya itu anak Prabowo loh. Nah, sebentar kita cek dulu ya, nggak mungkin. Jadi nggak ada pengecekan opini apapun di situ. Oke. Yang penting kalian bisa
bilang bahwa ini ide ini saya sampaikan dengan bahasa seperti ini, seperti mengarang teman-teman. That's the thing. Okay, 26. In part 2, how long do you have to prepare your talk after receiving a topic card? 1 minute. 1 minute. Let's see. All right. The next, Afran, true or false is okay to ask examiner to repeat a questions. Benar atau salah, tidak apa-apa buat bertanya. Oh, Could you please repeat the true. question? True. Oke, bisa, tapi jangan setiap question kalian kayak gitu ya, nanti rendah nilainya teman-teman. Karena otomatis daya tangkapnya kurang pikir mereka. Jadi setelah question, could you please repeat the question? Ada lagi, could you please repeat the question? Itu kayak annoying sih jatuhnya. Alright, so 28. Alright. What is the highest possible band score for each IELTS module? 9. 9, nilai 9. Ada orang Indonesia beberapa yang dapat nilai 9, teman-teman, karena berarti jawabannya semuanya benar. Okay, 28. It's nice. Now we're gonna go to 29. Your overall band score is, nah, ini harus tahu juga. Oh, the average. Right. The average. The average of 4 module score. Benar, kalau total kan nggak mungkin sampai 9, lebih dari 9. Alright, 30. In a paper-based listening and reading test, you should write your answer di paper-based ya. Karena kita udah switch ke komputer, kira-kira menurut teman-teman, kita di paper-based itu ngapain? Nggak ada saya jelaskan, tapi tebak aja. What do you guys think? You should write your answer. Paper-based. Paper-based, di dalam yang IELTS bentuk paper. Jadi kalian dikasih di dalam satu ruangan, dibawain kayak buku gitu. Kalian dikasih paper, tidak pakai komputer. Jadi kalian listeningnya pakai speaker gitu. Dulu, tapi sekarang pada ngambil yang komputer semua. Bahkan paper nggak ada, masih ada, cuman kayaknya jarang ada yang peminat sih untuk paper. Directly on the answer sheet. Directly on the answer sheet berarti tidak ada waktu buat transfer jawaban. Saya nggak paham sih pertanyaannya maksudnya gimana. Oke. Untuk paper Dalam listening. paper dan reading, dalam bentuk yang paper based artinya base itu paper artinya kertas, berbasis kertas, paper base. Berbasis kertas listening dan reading, teman-teman harus menulis jawabannya di mana, dia bilang. Oh, on the question booklet and then transfer them later. Ya, makanya ada waktu sekitar 10 menit di listening untuk mentransfer sambil mengecek spelling kita. Oke, great. 31. Are you penalized for incorrect answers in the listening and reading test? Kira-kira kalian di penalti nggak kalau jawaban kalian salah? Oh, Penalty. no. No. You are not penalized for wrong answers kecuali PTE ya. PTE itu ada negative marking. Nah, 32. Spelling dan grammar mistake di listening and reading. Lead to lower score. That questions. Berarti lower score di reading ya, di reading dan listening. Sepertinya kita coba ikutkan dulu this one. That's okay, your familiarity test. What should you bring to the test center? Kira-kira kalian harus bawa apa ya kalau nanti ke test center buat tes? ID dokumen. ID dokumen. Yes. Kita nggak boleh. Boleh bawa kamus nggak ya? Tentu tidak boleh. Kalkulator. Kalau bawa HP nggak boleh. HP boleh, cuma ditahan juga di awal di front desk mereka ya. Okay. If a questions ask no more than 2 words, nah ini kira-kira jawaban the correct answer is red car. What happen if you write a red car? A red car. Question ask no more than 2 words. Ya, jika instruksi question bilang tidak boleh dari 2 kata, dia bilang.
No more than, tidak boleh dari 2 kata. Kira-kira kalau kita Oh, tulis a red car itu benar atau salah ya? is marked as incorrect. It's marked as incorrect karena jumlahnya cuma 2. Dua Iya. kata. Oke, oh sorry, perhatikan. Ayo teman-teman, harus tahu juga ya, kalian nggak asal-asal ngambil IELTS gitu. Kira-kira the IELTS test is jointly owned by, coba. British Council. Mhm. Oh, saya nggak tahu ya. All above kayaknya. Oh, Kalau ITS ini buat apa? Buat Siapa? Dia mengeluarkan tes apa ITS? Kalau teman-teman tahu, Educational Testing Center, Service, sorry. testing service. Buat tes IELTS. No, ITS ini ngeluarin tes TOEFL. oke. Ya, jadi Oh, ITS ini di Amerika, teman-teman. Sedangkan British Council Cambridge Assessment ini ngeluarin IELTS 2 orang ini. Ya, jadi jawabannya adalah all of the above. Tapi 2 yang di atas ini aja, yang di bawahnya tidak, begitu. Nah, kita lihat ya apakah bisa lewat 75 atau perlu ngulang gitu. Kita coba lihat ya. Kita submit. Bismillahirrahmanirrahim. 94. Wow, oke, hebat kan. Oke. Woi. Kita screenshot dulu untuk report bentar. Miss Rizky and Miss Rania di sini 94. Let me do the screenshot. Oke. Alright, yang mana yang salah tadi? Jawabannya di critically assessing the listening test. Kita lihat. Saya tekan apa tadi? Number. Jawaban kita apa? Ada apa di sini yang bikin salah? Berarti purpose tidak ya, teman-teman? Sorry, ada. Kita kurang ya. Identifying specific names, number, understanding speaker purpose, recognizing the paraphrase. Ternyata jawabannya identify number following the development of the argument, understanding speaker purpose, dan recognizing paraphrase. Kita kurang satu doang, following the development of argument. Nah, itu doang sepertinya. Kita harus follow dari argumen 1, 2, 3 sampai dapat semua jawabannya. Benar. Ada 2. Discussion essay, of course. Bukan advantage, disadvantages. Ketika suruh discuss, maka kita disuruh melihat 2 pandangan, teman-teman. Oke. Right. Oke, wow, this is really nice. 94, congratulations everyone. Kalian berdua kombinasinya dapat 94, excellent. You have an expert, wow, understanding. Semoga aja ya expert, nanti jangan tanya lagi. Mister, ini kita ngapain? Ini kita ngapain di sini? Nah, kalau ditanya balik berarti kan tahu nih, oh di bagian sini, sini, sini. Gitu. Nah, that's the thing. Karena hari ini cuma format, saya rasa dapat nih nilai teman-teman di format. Dan besok, next meeting itu gimana? Karena ini tergantung jadwal kita sebenarnya. Kita disuruh pilih, karena kalian kalau nggak salah, aku nggak tahu, tapi it seems like 8.30 agak berat beberapa dari kalian. Berkaitan sama schedule ya, Kak. Sebelumnya kan kita ada pilih form itu kan. Kita milih hari gitu sama jam. Nah, sebelumnya tuh tidak dikasih tahu kalau dapatnya itu yang hari Kamis sama Minggu dan jam 8.30 sampai jam 10 gitu. Langsung Oke. keluar jadwalnya seperti yang di grup itu. Oh iya, Gitu. karena kelas grup, Miss Ranyas. Wait a minute. Kalian udah dikasih yang ketentuan kelas grup mereka nggak? Mana sih Apa? ketentuan? Ketentuan kelas grup sebentar. Do they have the ketentuan? Diisi kelas policy. Nah ini, kalau nggak salah ini harusnya di mereka kirim. Admin kirim nggak? Ini nggak ada. Nggak ada. Setelah isi form, udah selesai gitu. Terus Nah, kita kalau bayar sama tes apa itu yang di awal udah selesai, nggak ada ini lagi info lagi dari admin. Tiba-tiba dimasukkan ke grup gitu aja. Terus keluar schedule-nya. Alright. Nah, sebenarnya harus baca policy dulu. Policy itu ketentuan teman-teman. Kelas grup kita mana jadwalnya? Materi kehadiran tepat waktu, format kelas. Koneksi internet stabil, gunakan perangkat materi, komunikasi, penggantian jadwal. Setahu saya kemarin karena ini adalah kelas grup tidak tersedia penjadwalan ulang untuk individu. Nah ini juga
Terus dia menentukan kelas grup berdasarkan Nggak ada, jadwal, nggak tahu bukan juga. iya, bukan dari yang Heeh. teman-teman apa namanya request gitu. Karena kelas, tapi Mm-mm. kalau private dia harus ikut jawab Mm-mm. yang request itu teman-teman. Kalian berdua Iya, doang cuman ya biasa itu? iya maksudnya gini, kalau misal memang tidak sesuai sama yang kita ini ya, yang kita waktu registrasi, ya maksudnya diinfo dulu gitu kan, kita diskusi dulu gitu, kita discuss, misal hari A sama hari B ini gimana gitu. Mungkin kan memang ada pencocokan untuk schedule dari mentor juga kan. Iya, betul. Mm-mm. Nah, tapi sebelumnya tidak ada info apapun gitu. Itu makanya kita yang sebelumnya bingung juga gitu. Tiba-tiba udah keluar jadwalnya sama jamnya. Kalau saya pribadi sih ini terlalu malam ya. Iya, saya juga Gitu. ngerasain terlalu main Nah, malam tapi terlalu karena malam apalagi jam-jam segini itu udah capek. otaknya kan udah minus-minus gitu. Kurang berapa persen gitu Iya, ya. salah. Nah, Betul betul. makanya kayak kurang fokus gitu. Nah, Hmm. terus kemarin itu saya tambahan lagi tuh kemarin saya milih di weekday gitu. Kenapa? Karena di weekend tuh biar memang pengennya ya memang weekend kan biar istirahat gitu dari sisi saya sama mentor gitu. Gitu. Cuman Alright. kalau memang memang ketersediaan jadwalnya karena ini memang grup gitu kan. Terus sama apa jadwal dari mentor memang cocoknya ada di salah Betul. satu weekday Baru satu weekend gitu kan ya ya it's betul. okay gitu kan cuman ya gitu infokan dulu gitu jadi kita nggak maksudnya kan kita waktu registrasi kan kita juga memikirkan kebutuhan kita di hari ini hari A sama B itu ya udah kita sesuaikan sama jadwal gitu loh. Kita udah berpikir secara matang juga gitu waktu kita register gitu aja sih. Alright, alright. So let me just Mm-mm. take this as the input, teman-teman. Nanti aku coba lihat jadwal. Mm-mm. Sepertinya Mm-mm. untuk kelas malam ini memang tidak cocok karena selesai kelas Mm-mm. 5 menit setelah jadwal kalian. Itu kayak akan telat 5 menit terus menerus dan itu kayak not Mm-mm. working apa tidak bagus gitu untuk jangka panjang kelasnya. Nah, mungkin bisa jadikan sore atau apa, tapi kelas sore itu adanya itu IELTS grup yang udah pertemuan ke berapa? Kelima kalau nggak salah. Jadi kayak kalau digabung nanti kalian kayak mungkin ya shock gitu. Tapi bisa aja digabung ke kalau dia baru pertemuan tiga atau pertemuan dua. Nah, dan tiba-tiba dapat jadwal di malam ini, saya rasa kayak oh mungkin ini alasan juga mengapa hanya dua orang. Ini kalian teman berdua atau memesan sama-sama atau berbeda? Atau kalian kenal nggak? Mungkin waktu registrasi hampir apa bersamaan mungkin ya. Kan ini kalau Ah, saya kan di akhir oh, Juli kalau nggak salah. Jadi waktu registrasi saya di akhir Juli. Mungkin hampir bersamaan mungkin ya waktunya. berarti nggak kenal sama lain Waktu ya, Kak register Arya? ya. Enggak Kenal sih, nggak? kita ya mungkin kayaknya lagi barengan aja daftarnya. Oh, oke, oke, right. Alright, so okay, what is the next day for your meeting? Let me just note biar langsung sesuaikan jadwal saya aja langsung teman-teman. Biar lebih enak daripada kita karena dia pasti nanya ke saya juga kan. Wait a minute. Let me just go. What is the next schedule do you prefer? Kak Kiki and Karen ya. Kita find satu sebelum timingnya habis ini. Kalau saya Boleh Kamis oke sih, tapi jamnya mungkin ya lebih jam ya. Kalau kami lebih jam awal berapa? mungkin ya. Kamis jam berapa? Boleh saya note juga dulu biar saya note dulu. Kamis Kam- requestnya jam berapa? Kamis let's see. Kamis jam setengah 8, jam 8 itu oke sih startnya. Jadi nggak terlalu malam Oh, Kamis malam ya, dari tetap sana. malam berarti ya. Heeh, heeh. Oh, Kamis Kamis malam. malam. Kamis malam. Let me just note Kamis malam. Kalau Kak ini Kak Renia yang tadi ya. Heeh, kan ya. Oke, terus kalau Kak Kiki, Kalau dari saya jam 8 oke. Kalau bisa sih jangan weekend. jangan weekend. Oke, jangan weekend. Iya. Bentar ya, Iya. bentar. Kalau saya kalau bisa ya weekdays Kalau lah. bisa. Heeh, Jangan weekend, kalau bisa. weekdays. Oke, Dan Week. kita juga tergantung ke asam juga kan ya. Oke, siap, siap. Ya. Bisa teman-teman karena ini Jadwalnya yang padat merayap. betul betul. Ini anak WHP rame banget ambil kelas ya. Yang untuk WHP tahun ini nih kayak, aduh, pusing juga ini kayak, aduh, sampai 8. Kalau 8 kali ngajar ketemu orang berbeda-beda personality itu
so much tiring. Karena dia kan gini, Iya. tep gitu kan. Jadi saya pikir kalau sampai jam segini dan harus ngajar dengan kondisi maksimal, ini kan aja udah gelap gitu kan. Saya bilang takutnya nggak maksimal, tapi ini bagus nih jam 8 Kamis. Atau kalau kalian punya timing-timing sore boleh diinfokan teman-teman di grup. Nanti aku coba voting. Kita lihat ya, kan berdua doang nih karena kalian pertemuan pertama kan. Kalau nanti ada yang join tiba-tiba di pertemuan kedua ketiga berarti dia masuk ke grup kita gitu. Nanti saya tanya juga ada beliau atau siapa. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau pertemuan udah keempat atau kelima, saya rasa tidak bagus kalau teman-teman join di kelas yang itu. Tentu kan nggak mau juga kan tiba-tiba langsung kayak tes aja nggak tahu apa-apa gitu. Nanti kita shock. Tiba-tiba disuruh Iya. target nilainya 6 ya, ini soalnya. Iya. Saya baru datang di pertemuan pertama. Iya. Ya, Nanti aku kita ngerti. terkejut. Betul. Nice. So I got this one. Kak Kiki, jangan weekend, weekday. Saya Kamis jam 8, oke. Nice. Karena ini Kamis, dan kalau bisa di weekdays, oke? I note this already, everyone. So, weekdays. Alright. Kak, sorry. Tadi kan soalnya kakak mention sore ya. Kalau saya sih jangan, kalau bisa jangan Ya. sore. Karena Oke. sore masih kerja. Masih kerja. Iya, sama-sama idem. Oke. Alright. Great. Thank you so much everyone. I think aku dapat juga sore teman-teman masih kerja. Di sini aku udah note on my phone, and I think maybe that concludes our meeting tonight. But ada homework yang teman-teman harus pahami dulu, yaitu IELTS tips namanya. Nah ini akan saya kirimkan langsung habis ini. Ini teman-teman baca doang sih, bukan kayak langsung ngerjain apa-apa. Dalam bahasa Indonesia teman-teman. Apa itu IELTS Academic? Dia bilang. Nah di sini dijelaskan tipsnya. Kalau tadi kan baru format. Nah, jadi kalian dijelaskan kalau maksudnya nilai 6 itu apa, pengguna bahasa cukup efektif. Makanya dicari rata-rata kalau kerja itu kalau nggak good user, kalau dia presenter itu biasa good user. Nah, lancar dengan sedikit kesalahan. Nah, ini bahkan 8 ini masih boleh kesalahan, teman-teman. Very good user. Lancar dengan sedikit kesalahan. 9, sangat lancar, akurat, natural, memahami nuansa bahasa. Jadi nuansnya dia tahu kayak mana natural, mana tidak natural, seperti itu. Nah, nanti kalian baca dulu di sini ngapain aja, terus nanti strategi tipsnya. Jadi 22 hours. jangan mengulang kita di sini, gitu teman-teman. Oke, so ini akan saya kirimkan linknya, teman-teman boleh baca. Saya akan coba review. Saya akan tanya seperti ini nanti di next meetingnya, di Kamis misalnya ya, atau Jampi ya. Kok Jampi banget ya kelasnya ya? Kamis misalnya, terus kayak nanti saya tanya, teman-teman, maksudnya dari nilai 7 untuk IELTS itu gimana sih? Dia good user, mister, cukup lancar, tapi kadang ada kesalahan. Atau saya tanya nih, maksudnya strategi skimming itu gimana? Nah, baca judul, kalimat pertama, kalimat terakhir, dapat ide utama dengan cepat, misalnya dapatkan. Lalu scanning beda dengan skimming apa? Misalnya ya, jumpy gitu questionnya. Jadi saya coba akan tanyain seperti itu. Tapi teman-teman pahami aja, yang penting kalian pahami, doesn't matter jawaban kalian apapun nanti, namanya preparation class. Tentunya kalau salah ya saya coba benarin. No problem. Okay? So let me send you this one. Okay, any more questions everyone? Not yet. Okay, not yet. Or maybe not for today, alright? Dan pastikan istirahat, mohon maaf kelasnya malam banget. Miss Kiki and Miss Raina, tapi thank you so much udah positivity-nya diberikan dan nilai familiarity-nya 94. That's amazing. So, saya off cam ya, sebentar. And that's all from my side, Miss Kiki and Miss Rania. Maybe we're gonna meet again on Thursday. Yes, Thursday. Di jam 8. Oke? Miss Kiki and Miss Rania. Oke, let me inform kalau ini benar-benar cocok. Oke, saya akan pastikan juga habis ini, teman-teman. Alright, tapi saya rasa cocok. Okay. Alright, let me stop the sharing screen. That's all from my side, everyone. Thank you very much and have a good night. Bye-bye. See you again on the next class. Thank you, everyone. Yes. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.